Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya bro ya. Baik bro, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang apa sih yang mempengaruhi dari tenaga atau kuatnya dentuman bass yang dihasilkan oleh power amplifier. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau ngomongin soal tenaga atau tenaga, tentunya tenaga bass ya atau hentakan bass itu kaitannya dengan watt power ya. Jadi semakin besar watt powernya atau semakin besar daya output amplifiernya, itu tentu tenaga atau hentakan bass yang dihasilkan oleh power juga akan semakin kuat atau semakin menghentak. Nah, jadi sedangkan yang mempengaruhi besar kecilnya tenaga besar kecilnya watt power itu pastinya juga dipengaruhi oleh besar kecilnya tegangan PSU power supply-nya ya bro. Jadi semakin besar tegangan trafonya, jadi semakin tinggi trafonya, maka daya output amplifier juga akan semakin besar. Nah, itu juga akan berpengaruh pada tenaga power. Jadi tenaganya akan semakin kuat gitu ya bro ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, masalahnya itu gini bro, selama ini jadi masih banyak yang berpikiran kalau menambah elko pada PSU ya, jadi elko nya ditambah sebanyak mungkin tanpa menaikkan voltase trafonya, itu bisa menambah tenaga ya, bisa menambah tenaga bass yang dikeluarkan oleh power ya, katanya seperti itu ya. Apa benar seperti itu ya? Nah, jadi nanti saya bandingkan ya, kita bikin videonya, kita tes load pakai osiloskop, kita bandingkan menggunakan elko 2 biji ini dengan elko yang sudah saya paralelkan sebanyak ini ya bro ya. Nah, apa benar sih dengan menambah elko sebanyak ini bisa menambah tenaga atau bisa menambah kekuatan bass yang dihasilkan oleh power amplifier ya, tanpa menaikkan tegangan. Nah, sedangkan tenaga power itu sejatinya dipengaruhi oleh watt power sendiri ya. Nah, watt power itu katanya dengan tegangan PSU, jadi semakin tinggi PSU nya tentu wattnya juga akan semakin besar. Nah, jadi nanti akan saya bandingkan menggunakan elko 2 biji ini dengan elko sebanyak ini ya bro ya, yang stuck paralel sama ini menjadi lur. Jadi elko ini nanti saya gabung jadi satu, ini jadi saya jadikan satu ya, nanti saya bandingkan dengan yang ini. Nah, kalau saya gabung ini yang ini bagian yang negatif itu sekitar 47.000 mikro, nah yang positif juga sekitar 47.000 mikro, nah sekitar segitulah bro ya. Nanti saya bandingkan dengan dua elko yang cuman 10.000 mikro, apakah output yang dikeluarkannya nanti bisa sama atau beda ya. Kalau misalnya dengan menambah elko, hanya menambah elko saja, misalnya kita perbanyak elkonya tanpa kita naikkan tegangan trafonya, bisa benar-benar bisa menambah tenaga power, maka nanti output VAC sebelum klipnya itu tentu lebih besar yang ini ya, lebih tinggi yang ini, setidaknya ya lebih tinggi sekitar selisih 5 volt lah. Kalau misalnya ini pakai ini dia hanya keluar 20 volt sebelum klip, nah kalau pakai ini harusnya dia bisa keluar sekitar 25 volt VAC. Kalau memang dengan menambah elko sebanyak ini bisa menambah tenaga bass atau hentakan bass yang dihasilkan oleh power. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya untuk menghitung mikrofarad elko itu juga ada hitungannya bro, nggak cuman asal pasang ya. Kalau semakin banyak tanpa memperhitungan itu justru malah memperberat kerja trafo ini sendiri ya bro ya. Nah, jadi seperti itu bro. Jadi ya idealnya itu sekitar 2000 sampai 3000 mikro per 1 ampernya ya bro ya. Jadi kalau misalnya trafonya 5 ampere ya tinggal dikali aja, 2000 mikro dikali 5 ampere itu sekitar ya 10.000 mikro lah. Kalau pakai 3000 mikro per 1 ampere sekitar 15.000 mikro. Nah, di sini saya pakai 10.000 mikro 2 kali ya. Cuman isinya cuman 9 milifarad ya. Kalau kita konversi ke mikro itu sekitar 9.000 mikrofarad, ini nggak nyampe 10.000 mikro. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi minimal 2000 sampai 3000 mikro per 1 ampernya, nggak asal-asalan ya bro ya. Oke, langsung aja, ini nanti saya pasangkan, nanti kita load, kita bandingkan yang menggunakan dua elko ini dengan yang menggunakan elko yang sebanyak ini. Apakah benar dengan menambah elko sak minim jane ini
dengan menambah elko sebanyak ini bisa menambah kekuatan atau tenaga power amplifier ya bro ya. Oke, langsung aja saya pasangkan dulu yang ini dulu bro. Oke bro, lanjut lagi ya. Jadi ini sudah saya pasang ya bro ya. Nah itu keluar tegangan 83,8 volt DC. Jadi ini saya ukur dari positif ke negatif, langsung dari positif ke negatif. Nah nanti kita lihat output sebelum klipnya di beban 4 ohm. Nanti kita lihat juga drop voltasenya ya, dari 83,6 ini naik turunnya apa PL nya nggak stabil bro soalnya. Nanti kita bandingkan dengan yang menggunakan elko yang sudah diparalelkan tadi ya. Nah itu malah 84. Nah nanti kita bandingkan juga tingkat drop voltasenya ya. Kalau misalnya menambah atau memperbanyak elko pada PSU tanpa menaikkan tegangan trafo bisa membuat tenaga power menjadi sangat kuat atau bertenaga, itu kan harusnya dropnya lebih kecil ya. Misalnya ini dropnya 10 volt, maka yang pakai elko yang diparalel banyak dropnya hanya 5 volt. Nah jadi seperti itu. Jadi nanti mempengaruhi output VAC sebelum klipnya gitu ya bro ya. Oke, langsung aja kita load. Saya pakai beban 4 ohm, frekuensi 100 Hz, voltasenya 83,8 ya, sekitar 83 84 gitulah ya bro. Kita lihat sebelum klipnya keluar berapa VAC. Sekitar 23 VAC, drop voltasenya menjadi 69 volt DC ya, 69,3, outputnya 23,5 VAC sebelum klip. Nah, jadi PSU nya 83,8 drop menjadi 69,3 dengan output 23,5 VAC di beban 4 ohm sebelum klip. Oke, langsung aja kita bandingkan dengan yang menggunakan elko yang banyak tadi ya bro ya. Kita lihat drop voltasenya, kita lihat output VAC nya apakah akan jauh lebih baik atau justru sama aja gitu ya bro ya. Oke bro, lanjut lagi ya bro ya. Jadi ini sudah saya pasang ya. Jadi itu kalian bisa lihat totalnya itu 47,56 milifarad ya. Kalau kita konversi ke mikro itu 47.500 mikrofarad. Nah sekitaran gitu ya bro ya. Ini yang negatifnya. Sekarang saya pindahkan ke yang positifnya ya bro ya. Kita pindahkan yang positif. Nah itu berapa yang positif. Nah itu ya bro ya, 47,99 47 lah ya. Nah itu masih nunggu ya bro ya, 47,4. Nah sini 47,5 tadi ya, selisih sedikit. Jadi yang negatif ini 47.500 mikrofarad. Nah yang positif totalnya itu 47.000 300 mikrofarad gitu ya bro ya. Nah langsung aja kita pasangkan ke diodanya, masih tetap pakai PSU yang sama ya, 32 VACCT, trafonya 5 ampere. Kita lihat voltasenya nanti dropnya sampai berapa volt dan output VAC nya sebelum klip di beban 4 ohm, frekuensinya 100 Hz ya bro ya. Ini saya pasangkan dulu ya bro ya. Oke bro, lanjut lagi ya. Jadi ini sudah saya pasang ya. Tegangan trafonya masih sama, 32 VACCT 5 ampere. Nah itu tegangannya 84 volt DC ya. Ini pengukuran langsung dari negatif ke positif. Nah dengan elko sebanyak ini sarenteng. Asli ya aku nginget elko sak meneh mbiyen iku kudu ngekek lho rasane. Ben piye? Ya, apakah benar dengan menambah elko sebanyak ini bisa menambah kekuatan atau tenaga power amplifier ya tanpa menaikkan tegangan PSU nya lho ya. Kita lihat nanti drop voltasenya dan kita lihat output VAC sebelum klip di beban 4 ohm nya ya bro ya. Bebannya masih sama, itu voltasenya 83,9 DC, pengukuran dari positif ke negatif. Langsung aja kita load. Kita load sebelum klip, keluar sudah klip bablasan 23 ya, outputnya 23 VAC, dropnya 69,3, masih sama ya bro ya, masih sama dengan yang tadi, dengan hanya pakai elko 2 kali 9000 mikro tadi. Nah ini outputnya 23 VAC 69,3. Nah jadi dengan menggunakan elko
47.000 mikrofarad 2 kali dengan menggunakan elko 9.000 mikrofarad 2 kali, itu hasilnya sama aja ya bro ya. Output VAC nya masih 23 volt VAC sebelum klip beban 4 ohm, dan tegangan PSU nya juga masih sama 84, dropnya menjadi 69,3 ya. Dropnya juga sama. Harusnya kalau memang memperbanyak elko ini bisa menambah tenaga bass atau tenaga power amplifier ya, tanpa menaikkan tegangan, itu harusnya dropnya itu setidaknya cuma 5 volt, misalnya 84, dropnya setara ya 80 volt gitu aja. Tapi faktanya sama aja ya, pakai elko sebanyak ini dengan elko yang 2 biji tadi sama, output daya powernya juga sama. Jadi ya dengan memperbanyak elko tanpa menaikkan tegangan PSU itu menurut saya kurang tepat ya, kalau memang bisa menambah tenaga atau kekuatan dentuman bass yang dihasilkan oleh power amplifier gitu ya bro ya. Jadi ya salah satu untuk menaikkan tenaga power supaya dentuman bassnya sangat kuat atau sangat menghentak itu ya salah satunya tinggal kita naikkan tegangan trafonya supaya daya powernya semakin tinggi. Ketika daya powernya besar tinggi, tentu bassnya juga semakin banyak. Nah, jadi memperbanyak elko itu ada perhitungannya bro, jangan terlalu banyak ya. Kalau terlalu banyak seperti ini ya mubadir karena outputnya sama aja ya. Boleh menambah elko ya, cuman ya disesuaikan tadi, minimal 2000 sampai 3000 mikrofarad per 1 ampere. Nah, per 1 ampernya. Nah, jadi seperti itu ya bro ya. Jadi hasil eksperimen seperti itu ya bro, hasilnya sama, nggak ada perbedaan. Kalau memang ini benar-benar bisa menambah kekuatan dentuman bass atau bisa tenaganya bisa lebih kuat gitu ya, harusnya kan outputnya setidaknya 25 VAC gitu lah, lebih tinggi sedikit dari yang menggunakan elko satu set tadi ya, hanya 2 biji tadi ya. Tapi faktanya hasil tes loadnya sama aja. Nah, jadi seperti itu ya bro ya. Terus kalau misalnya kenapa kok di power build up itu elko-nya banyak, itu kan juga supaya tenaganya kuat gitu ya. Jadi power build up itu elko-nya banyak, itu sebenarnya untuk menyesuaikan kapasitas trafo ya bro ya. Jadi trafo dan ampere pada power build up itu tinggi, tegangannya tinggi. Kalau kalian hitung misalnya tegangannya 105 VAC CT, terus di beban 4 ohm keluar sekitar 38 ampere lah itu ya, dengan elko 4700 mikro 20 biji di paralel, itu kan 94.000 mikro totalnya. Itu kalau dibagi 38 ampere ya ketemunya sekitar 2400 mikro per 1 ampernya gitu ya. Jadi yang sebenarnya menambah kekuatan tenaga itu ya tegangan trafo itu sendiri ya bro ya. Nah, jadi semakin tinggi tegangan trafo maka daya output power amplifier juga akan semakin besar. Nah, tentunya seperti itu. Kalau misalnya nggak dinaikkan, pakai tetap tegangan yang sama ya tinggal di BTL aja gitu ya. Karena BTL kan nggak mampir di CT speakernya, dia langsung dari 32 ke 32. Jadi cara kerja BTL itu seperti itu ya, dia juga memaksimalkan voltase trafo. Jadi secara tidak langsung power BTL itu mengambil tegangan trafo yang paling tinggi gitu aja, soalnya speakernya nggak mampir di CT. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, untuk menyelesaikan ampere trafo ya tentunya kita lihat beban speakernya dulu. Misalnya kita ingin tenaga power menjadi kuat atau menghentak, tentunya kita naikkan daya amplifiernya, artinya kita wajib menaikkan tegangan trafonya. Misalnya kita naikkan menjadi 100 VAC CT. Nah, 100 VAC CT tersebut di beban 4 ohm gitu ya, tinggal dibagi aja 100 VAC dibagi beban 4 ohm, ketemunya kan 25 ampere. Nah, jadi kalau pakai 100 VAC CT, ampere trafonya minimal 25 ampere, jangan kurang dari itu ya. Nah, kemarin tuh ada yang komentar, berarti kalau pakai 120 volt DC 1 ampere dayanya udah tinggi. Nah, itu kan salah satu contoh komentar yang nggak ngerti hukum ohm. Nah, jadi seperti itu ya bro ya. Jadi kalau semakin tinggi tegangan trafonya di beban berat, maka kebutuhan ampernya juga semakin besar. Nah, jadi seperti itu ya. Jangan nggak cuman naikkan tegangan doang ya, 120 volt DC terus main 1 ampere, itu kan cah mendu ya, komentar mendu tenannya bro ya. Nah, jadi seperti itu ya bro ya. Jadi ya boleh memperbanyak elko gitu ya, tapi ya disesuaikan dengan rumus yang saya bilang tadi ya, minimal 2000 mikro sampai 3000 mikro per 1 ampernya ya. Kalau itu udah cukup ya sudah, nggak usah ditambah-tambahin sampai pakai elko gajah
sak sikil gua aja dipasang elko sak glendong-glendong ya bro, ben piye nopo ben empuk ya karepe bahasa ya. Bahasa pengen empuk ya dipasangi gendar ya speakernya. Nah jadi seperti itu ya bro ya. Jadi menambah elko itu ya mungkin hasilnya lebih bagus ya, cuman dayanya ya sama, titik clippingnya sama, yang penting itu tadi sesuai lah ya, 2000 sampai 3000 per 1 ampernya. Nah jadi seperti itu aja ya bro ya. Jadi jangan menambah elko sebanyak mungkin tanpa perhitungan gitu ya, itu kan nanti malah memperberat kerja trafo itu sendiri ya. Nah ini elko sak menimbian ini ben piye. Cukup kalau trafonya cuma 5 ampere ya cukup 1 set atau 2 set 10.000 mikro 50 volt CT32 itu udah cukup lor, nggak usah banyak-banyak. Nah jadi seperti itu bro. Jadi yang menentukan tenaga power itu ya tentunya daya power itu sendiri ya. Semakin tinggi tegangan trafo dan semakin besar ampernya, tentu powernya juga semakin besar dan dentuman bassnya juga semakin kuat. Nah jadi seperti itu bro ya. Oke bro, jadi mungkin cukup sekian aja, semoga video ini bisa menjadi apa ya inspirasi lah, itu cuman iseng-iseng aja ya bro ya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.